Bab 3. Setelah orang-orang pergi, Susian bangun dari tempat tidur, menemukan pakaiannya untuk dipakai, berkemas dan bersiap untuk pergi. Tetapi pria di tempat tidur bangun pada saat ini, berbaring miring, dia menopang kepalanya dengan satu tangan. Terlihat anggun dengan setengah tersenyum, dia bertanya, "Apakah kamu pergi seperti ini?" Dihadapkan dengan wajah yang sangat cantik, Susian bingung. Pria ini memiliki wajah mempesona yang sangat indah dan elegan, seperti cahaya bulan yang dingin menyinari gunung bersalju. Hal yang paling istimewa adalah sepasang matanya yang tampan, mata berbentuk almond yang dalam tampak seperti berisi seluruh galaksi, dengan sudut matanya yang sedikit miring. Dia memiliki pesona yang tak ada habisnya. Saat dia menatapnya, jantung Susian berdetak kencang. Dia telah melihat banyak pria tampan, tapi belum pernah melihat pria yang begitu mempesona. Dia benar-benar cantik yang tak terkatakan. Setelah tercengang beberapa saat, dia kembali ke dunia nyata mengingat panggilan telepon yang dia lakukan kepada sahabatnya tadi malam. Dia telah meminta temannya untuk menemukan aktor amatir untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, temannya itu sangat cakap sehingga dia mendapatkan pria yang tampan tiada tara. Untungnya itu bukan investor yang gemuk. Dia beruntung telah tidur dengan pria yang begitu cantik. Melihat noda darah di spray, pipi Susian memerah sambil membuang muka dan merasa malu. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya, menghitungnya dan meletakkannya di atas meja. "Ini 500 untukmu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini adalah bayaran yang pantas Anda dapatkan. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Dalam adegan seks ini, saya yakin Anda menjadi selebriti dalam 3 atau 5 tahun. Ho Yun Sen sedikit mengernyit menatap gadis cantik di depannya. Adegan membayar. Apakah dia menganggapnya sebagai aktor amatir yang datang untuk menyelamatkan harinya? Atau apakah dia pikir dia adalah seorang pelacur pria? Jadi wajahnya seorang raja film internasional tidak lagi populer ketika dia kembali ke Beijing. Apakah dia sama sekali tidak mengenali siapa dia? Oke, aku harus pergi. Sampai jumpa, semoga Anda beruntung. Susian benar-benar tidak mengenali siapa dia. Setelah membayarnya, dia membuka pintu ingin pergi, tapi ia menghentikannya dan menjebaknya di balik pintu. Sosok tinggi tiba-tiba mendekatinya, suaranya yang seperti memiliki magnet dan mempesona menyenangkan telinga seperti biola. "Kamu mengacaukanku, jadi bukankah kamu harus bertanggung jawab untukku?" Dia belum pernah melihat gadis yang begitu menarik. Bukankah seharusnya gadis biasa mencoba mendesak pria itu dan memintanya untuk merawatnya? Selain itu, dia tidak jelek kan? Tidak masalah dalam teori atau praktek. Dia adalah wanita pertama yang pernah ditiduri Ho Yun Sen. Dan dia tidak bisa memberikannya lolos begitu saja. Tekanan dari pria itu terlalu berlebihan, dengan aroma maskulin pria yang kuat membuatnya gugup. Susian berbalik dengan panik, tanpa waspada. "Hei, apa yang kamu inginkan?" "Aku bilang, jika kamu berani menghalangi jalanku, aku akan menghancurkan bolamu." Ho Yun Sen tidak bisa menahan tawa. Ketika dia tersenyum, sepasang lesung pipit yang bagus muncul di pipinya. Susian terpesona oleh senyumnya, sangat mempesona. Dia cukup tampan dan bahkan diberkahi dengan senyum pipit. Bahkan diberkahi dengan lesung pipit yang menawan, sangat tampan sehingga pria lain akan putus asa. Ho Yun Sen mengabaikan peringatannya dan langsung meraih tangannya. Susian berpikir bahwa dia ingin mengambil keuntungan darinya, namun sebagai hasilnya pria itu merentangkan telapak tangannya dan menulis rangkaian kata di atasnya dengan pena. Ho Yun Sen meliriknya dalam-dalam dan berkata setengah bercanda, "Ini nomor pribadi saya. Lain kali Anda memiliki adegan seks atau adegan ciuman, Anda dipersilakan untuk menelpon saya kapan saja.
Saya akan memberi Anda diskon 20%. Dia merasa bahwa dia pasti sudah gila karena dia hampir jatuh cinta pada wanita yang baru saja dia temui dan ditiduri sekali. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk ke dunianya. Susian selama dia tidak akan mengambil keuntungan darinya. Mata hitam jernih gadis itu berkedip dengan licik. Sambil tersenyum ala kadarnya, oke, jika ada kebutuhan, aku pasti akan menemukanmu. Saya dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak bisnis juga. Tapi sekarang aku harus pergi. Sampai ketemu lagi. Dia berharap untuk bertemu dengannya lain kali. Apakah akan semenyenangkan hari ini?